Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala puji bagi Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana, yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang dengan rahmatnya subhanahu wa ta'ala telah memberikan taufik ketepatan kepada siapa saja dari hamba-hambanya, sehingga kita semua sebagai hamba bisa mengenal dan bisa mengetahui hari-hari mulia, musim-musim kebaikan untuk dimakmurkan dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun sebaliknya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mencampakkan sebagian dari hamba-hambanya karena kejauhan mereka dari ketaatan kepada Allah. Maka kita melihat hati dan penglihatan mereka pun menjadi buta. Mereka melalai apabila mereka itu sedang berada di musim kebaikan, di hari-hari mulia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang merugi dalam kehidupan dunia maupun kelak di akhirat nanti. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia yang paling benar dan lurus ketaatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, baik secara lahir maupun batin. Sauri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan orang-orang yang benar dalam mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai datangnya hari pembalasan. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb kita, Tuhan kita telah memerintahkan kepada kita semua pelaksanaan berbagai macam jenis ibadah, dan ada ibadah di dalam syariat ini yang bersifat wajib, dan ada juga yang bersifat sunnah. Ada ibadah yang bersifat makruh, karena apabila kita meninggalkan sesuatu, Allah berikan pahala kepada kita, walaupun masih ada dispensasi untuk kita melaksanakannya, tidak apa-apa. Tapi prioritasnya adalah lebih diutamakan untuk meninggalkan amalan tersebut, dan kita akan dibalas, dan itu menjadi sebuah ibadah. Ada perkara-perkara haram yang apabila diri kita menjaga dari perbuatan haram tersebut, maka perilaku kita dihitung ibadah. Jangan dikira ketika kita menahan diri dari perbuatan yang diharamkan, zina, minum khamr, riba, kita tahan diri kita, itu menjadi sesuatu yang hampa atau menjadi sesuatu yang tidak memiliki nilai sama sekali bagi kita, tidak. Tapi penjagaan kita terhadap diri kita untuk tidak terjatuh kepada perbuatan tersebut adalah merupakan ibadah. Apalagi ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ibadah yang telah ditetapkan menjadi sebuah peribadahan yang wajib. Ini bentuk ibadah dan macam ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Bagaimana seorang hamba bisa menepati segala perkara yang wajib yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara hikmah mungkin dijadikannya di dalam syariat ini
ibadah itu bermacam-macam ketentuannya, wajib, sunnah, makruh, haram, supaya seseorang hamba itu tidak bosan dengan satu jenis ibadah saja, sehingga dia dengan kebosanannya meninggalkan ibadah tersebut. Juga ini menjadi peluang bagi seorang hamba untuk mengumpulkan pahala sebanyak mungkin, bekal sebanyak mungkin sebagai modal untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melaksanakan yang wajib, dia tambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Yang hikmahnya dari disyariatkannya amalan-amalan sunnah ini adalah untuk menambah kekurangan dari amalan wajib kita. Sholat yang wajib, ada sholat-sholat yang sunnah, mungkin ada sholat-sholat yang wajib kurang, yang nanti akan ditebus kekurangannya dengan amalan-amalan sholat sunnah. Puasa yang wajib, kekurangannya ditebus dengan puasa-puasa yang sunnah. Wajibnya haji seumur hidup 1 kali, apabila orang mendapatkan kesempatan untuk berhaji kedua dan 3 kali, dihitung sebagai amalan sunnah. Ini adalah merupakan kebesaran dan bukti kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua sebagai hamba-hambanya. Dan amalan makruh sudah tadi dijelaskan, di mana Allah masih berikan kesempatan kepada hambanya untuk melakukan perbuatan tersebut. Silahkan, nggak apa-apa, tapi Allah berjanji, kalau engkau bisa meninggalkan amalan tersebut, engkau aku beri pahala lebih, karena keutamaannya lebih untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Amalan yang haram kebalikannya yang wajib. Kalau yang haram kan, kalau yang wajib dilakukan, kalau yang haram wajib ditinggalkan. Nah, ketika kita meninggalkan, ini adalah merupakan sebuah ibadah. Nah, ini sebagai mukadimah, dan pembahasan kita pada kali ini adalah seputar sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini adalah merupakan salah satu jenis ibadah sunnah, ya kan? Yang disebut juga sebagai sholat tahajud apabila di luar bulan puasa. Kalau di dalam bulan puasa dinamakan sholat tarawih. Disebut juga sebagai sholat al-qiyam atau qiyamul lail. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji, mengangkat derajat, menyanjung orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah sholat tahajud, sholat qiyam ini, seperti tersebut dalam firman-Nya dalam surat As-Sajdah ayat 16-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Perut dan lambung mereka jauh dari tempat tidur, tidak nempel dan mendekat sama sekali di tempat dia berbaring. Kenapa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang selalu berdoa kepada Rabb-Nya, kepada Tuhan-Nya dengan penuh rasa takut dan harap. Artinya apa ini? Di waktu manusia sedang terlelap tidur, sedang nikmat-nikmatnya, dengan kenikmatan ngantuk dalam tidurnya, dia berusaha menahan rasa ngantuknya, bangun, menjauhkan dirinya dari tempat tidur untuk melaksanakan sholat malam, sholat qiyamul lail, demi untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi, wa mimma razaqnahum yunfiqun, serta mereka adalah orang yang selalu menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan, sebagian rezeki yang Allah kucurkan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min
qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang oleh mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Berdiri melaksanakan sholat malam dan selalu memberikan sebagian rezeki dari harta yang dia miliki kepada orang-orang yang tidak mampu. Janji Allah adalah apa? Tak seorang pun mengetahui kenikmatan apa yang akan didapatkan oleh orang tersebut. Kenikmatan yang sudah Allah persiapkan, yang menanti, yang akan didapatkan oleh orang yang memiliki dua sifat ini. Kenikmatan yang indah dipandang mata, yang tidak pernah terbesit di dalam benak seorang pun dari kenikmatan tersebut. Kenikmatan yang Allah persiapkan di dalam surga, dan ini sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Kita dapati banyak orang-orang dahulu yang capek di masa mudanya, betul-betul bekerja ini dalam dunia, sudah punya tabungan-tabungan, ketika di masa tua dia sudah leha-leha, nggak punya kerjaan, tapi apa yang dia hasilkan ketika dia capek di masa muda itu betul-betul bisa dia nikmati di masa tuanya. Kontrakannya sudah banyak, walaupun nggak kerja, tinggal terima kontrakan, dapat gaji, tinggal duduk, lihat anak cucunya ada apa semua, pada jadi, udah pada besar-besar. Dia hasilkan dari yang halal. Ini dari hasil capek ketika dia di masa muda. Nah itu, bagaimanapun yang namanya dunia bukan tempat untuk berleha-leha. Orang yang namanya di dunia itu gak ada yang akan selalu mulus. Kehidupan mulus nanti di akhirat. Istirahat yang abadi nanti di akhirat. Selama kita masih di dunia ya jelas terpaan kehidupan, ya kan, pahit getir manisnya perjalanan hidup di dunia itu pasti akan kita dapatkan. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Darimi, afdhalus sholati ba'dal fardhatis sholatu fi jawfil lail. Sebaik-baik sholat setelah sholat yang fardu adalah sholat di pertengahan malam. Menunjukkan keutamaan sholat tahajud dan sholat malam ini. Dan ini adalah merupakan sebuah keutamaan, ya kan, bagi siapa saja yang mau menunaikan, melaksanakan amalan ini, sholat tahajud atau sholat malam. Dan lebih utama lagi bila sholat malam tersebut dilaksanakan di malam suci Ramadan, atau dikenal dengan sholat tarawih, dan akan lebih mulia lagi dan lebih agung lagi ketika dia melaksanakan sholat malam ini dan Allah tepatkan sholat malamnya dengan malam Lailatul Qadar. Ini lebih besar dan lebih mulia lagi. Satu malam dia melaksanakan sholat malam tersebut, tapi dia mendapatkan pahala 1000 bulan. Seperti seakan-akan dia menunaikan amalan tersebut sebanyak 1000 bulan. Jadi satu sholat malam, qiyamul lail atau tahajud yang dia laksanakan, kemudian Allah berikan taufik dan ketepatan kepada orang tersebut untuk mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendapatkan pahala sholat malamnya seperti menunaikannya sebanyak 1000 bulan. 83 tahun, 84 tahun, 4 bulan sekitar itu. 83 bulan tahun, ya kan, 3 bulan. Nah, padahal umur kita pun belum tentu mencapai hitungan sampai kepala 8. Umumnya orang sekarang umur 60 sudah mulai oleng. Iya.
Karena kita kan ini di zaman instan terus terang. Makanya kalau kita lihat orang-orang desa, ya kan, orang-orang pegunungan atau orang tani, itu mereka lebih sehat daripada orang-orang kota. Kenapa? Karena benar-benar jiwanya, badannya itu diterpa, keringetnya keluar. Kalau kita enggak, mobil AC, tidur AC, gizi masuk terus, gerak kurang, ya kan? Vitamin terus menumpuk nggak kurang, jadi nganggur, banyak yang nganggur vitamin di badan kita ini. Makanya yang pulang dari Saudi kan gemuk-gemuk, ya kan? Pagi antem full tamis, salah masuk, ya kan? Protein semua Pak, harusnya makan ini, ya kan? Tiap hari muterin Andalus, ya kan, 2 kali karena proteinnya tinggi ini. Makanan kita enggak, habis itu angop, bab, tidur. Siang kapsah, mandi, antem lagi, syaham lagi. Malam madhud, mandi, terus gitu. Sekarang orang gitu kan kita nggak ada sama sekali. Antum lihat, jangan kita merasa istilah meremehkan pemulung orang kita yang ngambilin apa sampah, walaupun kita lihat secara kasat mata mereka bergumul dengan sampah, nyari koran, nyari potongan-potongan karton dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat keadaan kesehatan mereka lebih daripada kita. Ini kemuliaan Allah SWT. Emang sistem pada dunia harus gerak. Jadi kalau kita akui kita ini benar orang yang kurang gerak sama sekali. Nah, jadi ini sebuah keutamaan ya kan, bagi orang yang melakukan sholat malam atau tahajud atau qiyamul lail, apalagi amalan tersebut bisa ditunaikan atau dilaksanakan di bulan suci Ramadan yang kita lebih mengenalnya dengan nama sholat tarawih. Sholat tarawih, sholat tahajud itu sebenarnya sama. Di bulan Ramadan dinamakan dengan sholat tarawih. Dan ketika itu Rasulullah melaksanakannya dengan apa ini? Sholat yang cukup panjang. Kemudian setelah itu berhenti, berehat, kata orang Malaysia, sebentar istirahat, kemudian dilanjutkan lagi dengan sholat lagi yang dikatakan oleh Aisyah tidak bisa dibayangkan panjang dan indahnya sholat tersebut. Nah, karena ada istirahat yang dinamakan sebagai sholat tarawih di bulan suci Ramadan. Ini berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena siapa melaksanakan sholat malam pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dan pujian, sanjungan dari Allah semata, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini diantara keutamaannya. Kemudian apa itu sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat malam yang dilaksanakan secara berjamaah pada bulan Ramadan. Jadi sholat tahajud itu secara umum diperbolehkan dilaksanakan secara berjamaah. Walaupun di bulan suci Ramadan pun kalau kita mau berjamaah dengan istri kita, dengan anak-anak kita tidak apa-apa. Tapi secara umum di bulan suci Ramadan dilaksanakan dengan secara berjamaah. Dinamakan sholat tarawih karena para sahabat memanjangkan sholatnya hingga mereka beristirahat setiap selesai 4 rakaat, 2 salam, kemudian mereka beristirahat. Asal mula pelaksanaan sholat ini dilakukan secara berjamaah dan seperti termaktub di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis yang dibawa oleh Ummul Mukminin ibu kita Aisyah radhiyallahu anha,
di mana dia berkata bahwa Nabi SAW pada suatu malam pernah melaksanakan sholat di masjid, dan ketika itu di bulan suci Ramadan. Pada suatu malam Rasulullah keluar dan melaksanakan sholat di masjid. Lalu manusia, para sahabatnya ketika melihat beramai-ramai bermakmum di belakang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam kedua dan ketiganya jamaahnya semakin banyak, hingga pada malam keempat manusia sudah berkumpul lebih banyak lagi, menunggu untuk ikut sholat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah tidak keluar dari rumah. Pada pagi harinya baru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Dan beliau bersabda, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum, falam yamna'ni minal khuruj ilaikum illa anni khasyitu an tufrada 'alaikum." Aku melihat apa yang telah kalian perbuat. Kalian menunggu kedatanganku, berkumpul untuk melaksanakan sholat bersamaku, padahal tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian sedikit pun. Enggak ada halangan, aku tidak sakit sama sekali, atau halangan-halangan yang lainnya, tidak, kata Rasulullah. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangiku untuk keluar bisa sholat bersama kalian. Tapi aku takut sholat tersebut diwajibkan. Itu yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kisah ini berada di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwasannya dasar, dalil, hujjah ada dan pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena ada sebagian orang yang berdalil dengan diperbolehkannya bid'ah hasanah dengan sholat taraweh, dan berdalil dengan perkataannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Ni'matul bid'ah hadhihi." Sebaik-baik bid'ah adalah ini perlu diingat. Umar bin Khattab tidak melakukan sebuah amalan yang baru. Umar bin Khattab tidak sedang melaksanakan sebuah amalan yang baru dilaksanakan di masanya dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau sedang melaksanakan sebuah amalan yang pernah juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini menjadi bukti. Rasulullah keluar melaksanakan sholat malam di bulan suci Ramadan. Sebagian sahabatnya mengikuti, bermakmum bersama Rasulullah. Keesokan harinya Rasulullah mengulanginya. Yang satu memberitakan yang lain tentang amalan Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, para sahabat Rasul. Kita tidak saksikan bagaimana semangat mereka dalam mencontoh Rasulullah SAW. Berkumpul lagi orang lebih banyak di malam ketiga atau keempatnya. Rasulullah sengaja karena dengan alasan tadi seperti yang dijelaskan melalui lisan beliau sendiri Shallallahu Alaihi Wasallam, takut kalau diwajibkan. Berarti kan amalan ini memang ada dan sudah dilaksanakan oleh Rasulullah, tapi sempat vakum, berhenti. Nah, vakumnya itu pun bukan berarti para sahabat tidak melaksanakan amalan ini. Tetap para sahabat melaksanakan amalan ini seperti dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Tapi mereka melaksanakannya secara berpencar. Ada yang secara berjamaah sekelompok orang di masjid, ada yang sendirian melaksanakannya, ada yang berapa orang, dan itu terus berlangsung. Di zaman Abu Bakar pun masih seperti itu. Di zaman Umar melihat, ya kan, berinisiatif, kenapa tidak kita kumpulkan lagi seperti ketika pertama kali dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sehingga ditunjuklah Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya dan dikumpulkan masyarakat, ya kan,
untuk melaksanakan kembali seperti pertama kali dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika itu pun pertama kali masjid Rasulullah SAW mulai diletakkan lentera-lentera, lampu, istilahnya cemplik-cemplik, sehingga terlihatlah keindahan bagaimana orang yang berbondong-bondong untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah di bulan yang mulia, di bulan yang agung. Nah, ketika itu Umar mengatakan ni'matul bid'ah. Bid'ah ini, bid'ah secara bahasa Umar sedang tidak melaksanakan sebuah aturan atau syariat yang baru yang dia diada-adakan di dalam Islam, tidak sama sekali. Perkataan Umar itu secara bahasa sebelumnya belum pernah dibeli lentera. Ketika itu mulai, ya kan, diberikan penerangan di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Umar mulai diterapkan bulan perhitungan bulan Hijriyah. Secara bahasa kan bid'ah itu, tapi bukan secara syariat. Ya kan, kantor pos jaga untuk surat menyurat kenegaraan, tiap berapa kilo sudah ditaruh di situ, sehingga terus perjalanan surat itu cepat, ya kan, dalam skala berapa kilo, ya kan, kuda itu kan udah capek, dikejar lari memacu terus, ya kan, sampai kepada pos berikutnya sudah tak berhenti, pos berikutnya melanjutkan lagi kayak rally sekarang itu, was, langsung. Jadi cepat sampai. Secara bahasa ini kan bid'ah, tapi bukan secara syariat. Ini masalah al-mursalah, kemaslahatan untuk umat, tidak sama sekali menambah sedikit pun dari aturan agama. Jadi yang berdalil untuk melegalkan bid'ah asal dengan hadis ini betul-betul tertolak, tidak bisa diterima. Kemudian permasalahan jumlah rakaat dalam sholat tarawih, ya kan? Banyak terjadi perbedaan pendapat, ya kan, mengenai jumlah rakaat sholat tarawih yang digabung dengan witir, karena witir juga termasuk dikatakan sebagai sholat malam. Makanya kenapa Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Hurairah 3 perkara untuk sholat witir sebelum tidur, 1 rakaat, kemudian sholat duha, kemudian puasa 3 hari, ayyamul bid. Nah ini, ya kan, 13, 14 dan 15. Jadi kalau kita misalnya melaksanakan sholat witir sebelum tidur, nggak apa-apa, bagus sekali. Karena sholat witir pun dikatakan sebagai sholat malam. Nah, terjadi perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat sholat tarawih yang digabung dengan witir. Ada yang mengatakan 41, ada juga yang berpendapat 39, 23 seperti di Masjidil Haram, 13, 11 rakaat. Dan di antara pendapat-pendapat ini yang paling mendekati sunnah adalah 2 pendapat, yaitu yang melaksanakan 13 rakaat dan 11 rakaat disertai salam pada setiap 2 rakaat. 13 dan 11 dengan disertai salam setiap 2 rakaat. Ini pendapat yang paling mendekati sunnah. Kenapa? Karena hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika berbicara tentang bagaimana sholat malamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Aisyah menjawab dan menjelaskan, maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan ataupun selainnya di luar bulan Ramadan. Kemudian ada riwayat lain juga dari Umar bin Al-Khattab yang pernah memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia dengan 11 rakaat. Ini
Ini riwayat dari Umar bin Khattab. Ketika itu memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan Tamim ad-Dari untuk mengimami manusia dengan 11 rakaat seperti diriwayatkan dalam hadis dari Imam Malik rahimahullah. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma disebutkan kanat salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'ah ya'ni bil-lail. Adalah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 rakaat, maksudnya sholat malam beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini yang pendapat yang paling mendekati sunnah, yang paling kuat. Kenapa? Karena ditopang dengan hadis-hadis dan dalil-dalil yang jelas. Bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan sholat malam dan berapa jumlahnya? Nah, kalau mau dilaksanakan lebih dari 11 atau 13 rakaat, maka hal itu pun diperbolehkan. Tidak apa-apa. Tidak perlu menjadi sebuah pertentangan. Kalau dilaksanakan lebih dari 11 dan 13 rakaat, ya kan nggak apa-apa. Karena hal itu sesuatu yang diperbolehkan. Dan Nabi SAW pernah ditanya tentang sholat malam. Beliau SAW menjawab, sholatul laili mathna fa idza khashiya ahadukum subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Salat malam itu 2 rakaat artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jika salah seorang di antara kalian khawatir akan masuk waktu subuh, terburu-buru waktu udah mepet, maka dia hendaklah sholat 1 rakaat sebagai witir penutup bagi sholat yang telah dilaksanakan sebelumnya. Jadi kalau mau melaksanakan lebih dari 11 dan 13 tidak apa-apa. Berdasarkan dengan hadis ini, Rasulullah menyatakan dengan secara umum sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi yang paling sunnah, yang paling mendekati sunnah adalah kita tunaikan seperti ditunaikan oleh Rasulullah sebelumnya 13 rakaat dengan panjangnya bacaan, kekhusyuan dan tumakninah dalam sholatnya. Kalaupun mau dipendekkan ayatnya biar nggak terlalu panjang, ditambah rakaatnya nggak apa-apa. Tapi ini tambah amburadul. Udah ayat-ayatnya dipendekkan, rakaatnya dipanjangkan, yang dibaca alif lam mim Allahu Akbar. Ya kalau mau cari sah sih sah-sah aja, tapi mana kekhusyuan. Inti kita beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengingat Allah dalam sholat kita. Nun Allahu Akbar, Yasin Allahu Akbar. Satu ayat pendek, sudah ayatnya pendek dipecah jadi 3 lagi, atau jadi 2, jadi 4 rakaat. Mana arti nyunnah mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, kita lihat seperti Saudi sini. Secara umum masjid-masjid Saudi sini, ketika bulan suci Ramadan, selain di 2 tanah suci, tiap hari 11 rakaat, akhir bulan suci Ramadan hatam. Bahkan ada sebagian masjid yang hatam 2 kali, ada sebagian masjid yang 1,5. Kita lihat bagaimana di Masjidil Haram, jumlahnya 23. Mulainya jam berapa? Masjidil Haram atau di Madinah? Jam 9 ya kan? 10 rakaat pertama selesai jam berapa? Secara umum kita udah tahu semua. Jam 10? 10 rakaat kedua sama witir dan doanya selesai jam berapa? 11. Berapa jam Pak? Hah? 2 jam. 2 jam 23 rakaat.
Wah, ini di Indonesia udah 23 rakaat. Ya kan 10 menit selesai. Kilat Express. Kilat Express. Suara rame-ramenya lebih kedengeran daripada suara sholatnya. Iya. Suara rame-ramenya lebih kedengeran daripada sholat. Rame. Oh, ini kan syiar Islam dengan mengikuti sunnah, bukan dengan mengadakan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Tapi ini kurang. Kalau nggak kayak gitu kan kurang ada rasa keindahan Ramadan. Rasulullah tidak pernah memikirkan keindahan atau apa para sahabatnya, tapi yang dia lakukan adalah tuntunan syariat yang disyariat, bukan cari rame-ramenya, tapi pahalanya yang dicari. Nah, kemudian dalam hadis ini juga Rasulullah SAW tidak menyebutkan batasan jumlah rakaat sholatul laili makna sholat malam 2 rakaat. Tidak menyebutkan batasan jumlah sholat malam. Ini menunjukkan bahwa sholat malam tersebut boleh dilakukan lebih dari 11 dan 13 rakaat. Namun demikian, saudara sekalian, melakukan sholat malam ya, dengan jumlah yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, disertai dengan ketenangan, panjang bacaannya, dan tidak menyulitkan manusia adalah lebih utama dan lebih sempurna. Nah, adapun sholat tarawih yang dilakukan dengan cepat dan tergesa-gesa, ini jelas menyelisihi apa yang disyariatkan di dalam agama, sehingga dikhawatirkan meninggalkan rukun atau syarat wajibnya dan sholatnya menjadi batal. Sudah selayaknya bagi umat Islam untuk bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sholat tarawih, karena seperti disebutkan di dalam hadis, orang yang sholat bersama imam sampai selesai ditulis baginya seperti sholat semalam suntuk, meskipun ia tidur setelahnya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu lailatin. Sesungguhnya barang siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai menunaikannya, ditulis baginya sholat semalam suntuk. Jadi mulai sholat isya kita sudah bersama imam, setelah itu kita melaksanakan sholat sunnah, setelah itu kita melaksanakan sholat tarawih sampai selesai bersama imam. Habis itu kita tidur, istirahat untuk bangun sahur. Itu kita masih dihitung dan dicatat sebagai orang yang melaksanakan sholat masih belum lepas. Yang ditaksi itu namanya apa? Kalau dipencet itu yang buat hitungan. Argo apa kartu? Argo ya. Nah, argonya masih jalan. Ya kan? Hitungan pahalanya masih terus berjalan. Kenapa? Iya, masih gede-gede terus. Sampai nanti baca. Dihitung seperti orang yang masih sedang sholat malam pahalanya. Kemudian wanita dan tarawih, sholat tarawih diperbolehkan bagi wanita untuk menghadiri sholat tarawih di masjid sekiranya aman dari fitnah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la tamna'u ima'allahi masajidallah. Janganlah kalian menghalangi hamba-hamba Allah, yaitu para perempuan, untuk pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun disyaratkan bagi wanita yang mau pergi ke masjid, pertama menutup aurat, tidak mengeraskan suara, dan senantiasa berhias dengan rasa malu, tidak bertabarruj, pamer kecantikan dengan perhiasan atau parfum. Mau ke masjid sholat bedakannya kayak moles tembok.
sampai kulit, warna muka sama warna kulit tangan bedanya kelihatan banget. Ada lagi yang model kayak dikasih minyak itu sampai kena lampu ikut mengkilat. Pergi ke masjid pakainya celana bermuda, ya kan, rukuhnya ditaruh di tangan, terus masuk masjid dipakai, mau keluar lagi dibuka lagi. Mana hijab, mana jilbab? Sedang kita diperintahkan dalam Islam wanita-wanita muslimah untuk menjaga aurat. Allah sudah tentukan bagi wanita-wanita muslimah pakaian khusus untuk menunjukkan jati diri mereka sebagai wanita-wanita muslimah, sebagai tanda kesucian bagi mereka. Dan ketika mereka memakai pakaian tersebut dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap wanita yang memakai hijab, yang memakai jilbab, pakaian yang menutup seluruh auratnya, tidak tembus pandang, tidak membentuk liku-liku tubuhnya, itu dihitung ibadahnya. Kemudian wanita yang ke masjid senantiasa ingat, ya kan, bahwa sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang paling belakang. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, wa khairu sufufi nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf bagi wanita adalah yang paling belakang dan yang paling jelek adalah yang paling. Kalau laki-laki itu masuk masjid, yang pertama diisi adalah saf yang paling depan. Nah, kalau wanita begitu masuk masjid, yang pertama kali diisi saf paling belakang. Tapi kita kebalik. Ada di sini kita lihat orang-orang kita begitu masuk masjid, yang diisi paling belakang. Yang bisa buat ngobrol. Nah, di Indonesia perlu penataan masjid itu diperbaiki. Banyak kita lihat masjid-masjid itu yang mempraktekkan emansi sapi, ya kan, di masjid potong jadi dua, jadi softnya laki-laki dan perempuan sama, Pak. Harusnya soft perempuan ada di belakang. Itu dikasih sitar itu jadi barang ya gitu, banyak gitu. Atau kalaupun nggak di belakang kadang, tapi pintunya antara laki dengan perempuan jadi satu, sehingga jamaah masjidnya pun ketika bubar bareng laki perempuan keluarnya bareng. Kalau di sini enak, pengaturannya memang udah jelas. Di Masjid Nabawi dah kita lihat, seperempat bagian belakang ditutup khusus untuk perempuan, arah utara dan selatan. Yang bagian sana juga seperempatnya ditutup dengan pintu khusus. Jadi mereka perempuan lalu lalang masuk dengan tenang dan laki-laki pun masuk dengan tenang. Atau dibuat tingkat dua, bagian belakang itu khusus untuk wanita dan pintu masuknya dengan tempat wudhu wanita khusus. Kita tempat wudhu laki perempuan campur jadi satu lah. Perempuan buka betis lagi nyuci auratnya berbeda. Ini perlu kita perbaiki. Yang selanjutnya, segera meninggalkan masjid wanita. Begitu selesai, ya kan, imam selesai, salam, dan tidak mengakhirkan keluar dari masjid. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ummu Salamah, kita melihat bagaimana segala sesuatu dalam Islam itu sudah diatur dengan detail. Tinggal kita laksanakan saja. Bagaimana para wanita di zaman Nabi SAW, sampai cara keluar masuknya pun mereka tahu adab dan sopan santunnya. Laki-laki di masjid ketika itu zaman Rasulullah begitu salam nggak langsung keluar, karena dia tahu ada perempuan
yang sedang pada keluar dulu. Kalau kita kan nggak sholat idnya, memang si sapi pada desek-desekan bareng, laki perempuan pintunya kecil. Karena prakteknya memang kayak gitu. Ikhtilaf, campur aduk. Karena Rasulullah SAW idza sallama qama an-nisa hina yaqdi taslimahu wa yaqfu huwa fi maqamihi yasiran qabla an yaqul. Adalah Nabi SAW jika telah salam, maka berdirilah para wanita ketika Nabi selesai salam, dan beliau tetap duduk di tempatnya sebentar sebelum berdiri dan berbalik. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Ummu Salamah melanjutkan, kami melihat wallahu a'lam bahwasanya Rasulullah melakukan demikian agar para wanita segera berpaling sebelum laki-laki. Jadi udah keluar dulu, ketika itu laki-laki sudah mudah keluar. Tidak ada sebuah keindahan kecuali kita praktekkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW seperti ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bisa diberikan taufik untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW, diberi kemudahan di dalam menegakkan dan menunaikan sunnah-sunnahnya, diberi kemudahan dalam melaksanakan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi orang-orang dan manusia yang berbahagia dalam kehidupan kita di dunia maupun kelak nanti ketika kita dipertemukan dengan Rabb kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.